Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arum Hidayati, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Sumber, Kabupaten Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek supervisi akademik di kelas 10 di kelasnya Bu Maya Kurniawati, Magister Pendidikan. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi Bu Arum. Bagaimana kabarnya pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Arum juga? Alhamdulillah kita dalam keadaan yang sehat ya Bu ya. Begini Bu Maya, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa pada kegiatan kali ini supervisi akademik kita akan melakukan kegiatan yang nantinya kegiatan itu nanti ada 3 tahap: pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kemudian kegiatan supervisi akademik adalah kegiatan kita untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, bagaimana pembelajaran kita dalam kelas. Jadi nanti saya berharap Bu Maya tidak perlu merasa tegang, santai saja. Kita tidak mencari kesalahan Bu sama sekali. Kita nanti akan belajar bersama-sama. Kita akan mencari solusi bersama kalau ada kendala ketika proses pembelajaran dalam kelas. Gitu nggih? Iya, siap. Bisa kita mulai Bu? Siap. Kemudian maaf kalau boleh tahu sebelumnya, besok untuk kegiatan observasi kita nanti masuk di kelasnya Bu Maya pada hari apa ya? Hari Selasa nanti ya. Mungkin di jam 3.40. Di Hari kelas 10 E3. Oh, hari Selasa kelas 10 E3 nggih, jam 3.4 ya. Baiklah. Kalau boleh tahu nanti materi yang akan disampaikan Bu Maya apa? Vektor, tentang vektor, penjumlahan dan pengurangan vektor. Matematika gitu Iya, ya. dengan matematika. Kemudian untuk kegiatan observasi, tujuan pembelajaran yang ingin Bu Maya capai, yang Ibu Maya hendaki pada anak-anak apa? Siswa dapat menentukan operasi aljabar vektor yang meliputi penjumlahan dan pengurangan vektor. Kemudian untuk kegiatan observasi, apa saja nih yang sudah dipersiapkan Bu Maya? Tadi saya lihat sudah bawa buku yang banyak ini. Saya sudah menyiapkan ada RPP, ada LKPD, kemudian media pembelajaran dan perangkat evaluasi yang nanti akan saya gunakan. Sudah lengkap sekali nih Bu perangkatnya. Boleh Bu dilihat sebentar untuk perangkatnya. Iya. Ya, ini tadi untuk LKPD ya Bu ya. Iya. Ini untuk perangkatnya. Ini materi yang meter ini Bu ya. Iya. Kalau boleh bercerita sedikit Bu untuk apa sintaks pembelajaran yang akan dilakukan Bu Maya pada hari Selasa itu bagaimana? Ya, jadi seperti biasa ada kegiatan pendahuluan meliputi salam, menyapa siswa, mengabsen siswa, kemudian memberikan motivasi pada siswa dan memberikan apresiasi ya, persepsi ya, jadi memberikan mengingatkan dulu materi yang sebelumnya tentang definisi vektor. Kemudian nanti pada masuk kegiatan inti saya akan memberikan stimulus pada siswa berupa masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan vektor. Kemudian nanti saya akan membagikan LKPD yang berisi penemuan masalah tentang penjumlahan dan pengurangan vektor itu. Terus nanti siswa berdiskusi bersama. Kemudian nanti saya minta mereka untuk mengkomunikasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Kemudian pada kegiatan penutup nanti saya akan memberikan refleksi dan meminta anak untuk menyimpulkan kegiatan belajar hari itu, kemudian memberikan tugas mungkin untuk kegiatan berikutnya. Wah, lengkap sekali ini yang sudah disampaikan Bu Maya. Saya sampai tidur sendiri nih, malah minder penjelasan dari Bu Maya. Tapi tadi saya tertarik dengan apa yang Bu Maya sampaikan tentang memberikan stimulus pada penyampaian materi. Boleh bercerita Bu bagaimana untuk proses pemberian stimulus dan penyampaian materi yang dilakukan Bu Maya dalam kelas? Ya, memberikan stimulus ini artinya gini, siswa akan saya berikan sebuah soal dan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan vektor. Kemudian bagaimana mereka nanti akan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu dengan menggunakan
operasi penjumlahan dan pengurangan vektor. Ya, jadi mereka akan merasa, oh matematika ini ternyata erat kaitannya sama kehidupan sehari-hari saya, karena dengan pemberian stimulus tadi berupa soal dalam penerapan kehidupan sehari-hari, mereka akan mungkin termotivasi untuk belajar atau memberikan dorongan untuk mereka. Oh nanti saya berarti kalau belajar ini nanti akan berguna bagi saya. Gitu. Jadi mengaitkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Iya, Karena maaf ya Bu ya, kalau matematika itu kan bagi sebagian besar anak adalah pelajaran yang apa ya? Yang anak juga apa nih gitu kan. Bagaimana cara Bu Maya untuk meningkatkan motivasi anak untuk membuat anak menjadi senang dengan pelajaran matematika yang diambil Bu Maya? Biasanya ya cenderungnya saya masih belum 100% bisa misalnya mengajarkan dengan baik gitu ya. Mungkin metode pembelajaran saya juga masih seperti itu ya, ceramah seperti biasa, ceramah dan LKPD memang yang lebih sering mungkin saya akan memberikan LKPD itu, jadi anak bisa melalui dia mengerjakan LKPD itu, harapan saya sih mereka bisa menemukan ya, jadi belajar menemukan sendiri. Jadi di LKPD biasanya saya menyusun itu LKPD yang berupa penemuan, jadi anak bisa menemukan konsep dan rumus sendiri gitu, tanpa saya ya penelitian discovery lah, jadi tanpa guru yang memberitahu gitu. Dari pengalaman Bu Maya selama mengajar, kemudian berdasarkan LPP yang sudah dibuat, kira-kira ya Bu ya, besok ketika pelaksanaan observasi itu apa kendala yang akan dihadapi oleh Bu Maya? Mungkin lebih banyak kendalanya itu biasanya gini, ketika saya berada di dalam kelas mungkin misalnya mengkondisikan siswa ini loh, ketika nanti ada yang satu merasa kesulitan, yang di sana kesulitan, jadi berbagi, misalnya seorang guru kan harus menjadi fasilitator ya, jadi istilahnya membagi diri di kelompok 1, 2, 3. Nah itu mungkin yang ketika di sini mengalami kesulitan, di sana juga, nah itu yang istilahnya kelompok sana akhirnya mungkin cenderungnya belum bisa maksimal dalam bekerja ketika saya fokus dengan kelompok ini, begitu juga yang lain. Jadi intinya memang manajemen waktu saya ketika memfasilitasi anak itu mungkin yang selama ini menjadi kendala saya. Berarti tadi disampaikan bahwa anak berkelompok. Iya. Berarti untuk kegiatan observasi besok anak juga berkelompok. Iya. Nah, untuk berkelompok ini bagaimana cara Bu Maya menentukan kelompok-kelompok tersebut? Nah, sesuai dengan biasanya saya kumpulkan yang siswa menengah dengan menengah, yang siswa yang kemampuannya sudah cukup matang. Jadi ada diferensiasi seperti itulah. Jadi mereka nanti soalnya juga akan saya sesuaikan sesuai dengan kondisi kemampuan mereka ya. Berarti di sini Bu Maya sudah mencoba melakukan diferensiasi proses. Jadi ketika anak sudah berkelompok dengan masing-masing kemampuannya, Bu Maya sudah bisa membuat kelas menjadi ada pembedanya, tidak semuanya seragam. Kemudian tadi Bu, itu cara Bu Maya untuk menjelaskan. Kemudian untuk penyampaian materi, tadi Bu Maya menyampaikan materi lebih banyak dengan ceramah, dengan LKPD gitu ya. Apakah Bu Maya sudah pernah mencoba memberikan media pembelajaran yang lain untuk menyampaikan materi matematika? Mungkin pernah PPT, pernah. Ya paling hanya semacam itu. Jadi ceramah, kemudian menggunakan tadi LKPD, kemudian menggunakan PPT pernah, dan itu anak memang lebih fokus ya ketika mengikuti pembelajaran, ketika saya mencoba menggunakan PPT. Berarti ketika ada media, anak menjadi lebih fokus, lebih termotivasi untuk belajar gitu. Apalagi nanti kalau dia lebih menarik, apalagi nanti kalau misalkan tadi Maya sudah mengelompokkan anak berdasarkan kemampuannya, saya yakin nanti anak juga akan lebih fokus lagi
Jadi memang untuk anak-anak yang kemampuannya masih di bawah, nah ini yang butuh perhatian yang lebih. Terus nanti untuk anak-anak yang sudah memiliki kemampuan yang sudah lebih, nanti apakah nanti juga diberikan LKPD yang sama? Mungkin saya akan memberikan LKPD yang sama, tapi dengan soal yang berbeda ya. Jadi intinya menyesuaikan dengan kemampuan anak juga ya. Jadi nanti ada yang soalnya misalnya pertanyaannya yang ini hanya sampai A, B, dan ini mungkin sampai A, B, C. Ada variasi Ya, soal ya. variasi soalnya. Bobotnya mungkin lebih Iya. banyak pada anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih. Tadi saya perhatikan dari perangkatnya juga sudah lengkap, kemudian sintaknya juga sudah urut. Dari tadi yang disampaikan Bu Maya, sintaknya yang begitu rapi. Apakah nanti untuk waktunya Bu? Besok itu kalau boleh tahu waktunya berapa jam? 2 jam pelajaran. 2 jam ya. Cukup tidak Bu dengan kegiatan tadi yang begitu banyaknya? Ya insya Allah cukup, biasanya rata-rata ya cukup. Mungkin yang sering kadang mungkin ya memang bagian akhir ya di bagian refleksi mungkin saya kadang-kadang mungkin memang yang nggak cukupnya di sana ketika melakukan kesimpulan atau memberikan kesimpulan ke anak mungkin biasanya itu berapa kali lah saya alami memang kendalanya di bagaimana menyimpulkan atau merefleksi kegiatan hari itu. Jadi nggak cukupnya di sana di bagian akhir guys. Jadi mungkin nanti untuk kegiatan intinya lebih dipadatkan lagi biar nanti anak-anak juga lebih fokus untuk mengikuti pelajaran. Jadi nanti ketika mengerjakan LKPD tidak banyak waktu yang terbuang. Mungkin itu yang bisa dilakukan Mbak di kelas pada saat observasi. Oke, bagus sekali ini semuanya sudah lengkap ya Bu ya untuk perangkatnya. Dari sekian ini sudah lengkap semua ya untuk penyusunan perangkat mulai dari silabus, RPP sudah lengkap semua, bagus. Dan ini berarti sudah siap untuk observasi. Kemudian untuk terakhir kalinya Bu, apa yang ingin Bu Maya kembangkan? Kompetensi yang ingin Bu Maya kembangkan pada kegiatan supervisi akademik itu apa Bu? Ya sebagai seorang guru pengennya saya meningkatkan kompetensi pedagogi saya, bagaimana mengenal peserta didik saya. Memang ya saya akui cenderung dengan peserta didik memang kurang dekat ya. Jadi memang biar saya pinginnya nanti ketika saya mengenal kepribadian mereka, dekat dengan mereka itu saya bisa lebih mudah untuk menyusun pembelajaran lagi yang mungkin sesuai dengan kebiasaan mereka dan sesuai dengan bakat minat mereka juga gitu intinya. Jadi biar istilahnya diferensiasinya lebih dapat lagi ya. Kalau selama ini kan hanya pengelompokannya dari sedang, menengah, kemudian yang sudah mampu gitu ya. Kalau besok mungkin kalau saya mengenal anak lebih dekat lagi dari kemampuan kepribadian mereka, dari kepribadian mereka, mungkin saya bisa membuat pembelajaran yang lebih berdiferensiasi lagi. Kemudian kompetensi sosial emosional juga. Jadi bagaimana saya menjelaskan materi itu biar lebih menarik lagi ya, pengennya gitu. Jadi mereka bisa lebih tertarik untuk belajar matematika lagi itu seperti apa sih gitu. Jadi saya pengen meningkatkan itu yang mungkin masih kurang ya. Dari yang saya tangkap, Bu Maya ingin meningkatkan kompetensi pedagogik dan juga kompetensi sosial emosionalnya. Dari dua ini, mana yang ingin diobservasi lebih lanjut menurut Bu Maya sendiri? Mungkin pada bagian bagaimana saya menyiapkan pembelajaran saya dan ketika melakukan pembelajaran itu ya, jadi supaya bisa diterima oleh anak biar menarik itu seperti apa mungkin kayak gitu. Berarti lebih ke pedagogiknya ya, biar anak nanti lebih menyenangi belajar matematika, anak juga termotivasi, anak juga fokus mengikuti belajar matematika. Nah nanti tadi yang disampaikan Bu Maya, ketika Bu Maya menyampaikan materi dengan menggunakan PPT, anak lebih fokus daripada hanya dengan menggunakan ceramah dan LKPD. Nah ini Bu, mungkin nanti kedepannya kita mencoba
memberikan materi dengan berbagai media, terutama media yang memang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Mungkin itu kedepannya yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sekiranya itu dulu yang kita lakukan pada kegiatan pra-observasi. Dari perangkatnya sudah siap, Bu Maya juga sudah siap untuk mengikuti kegiatan observasi. Semoga besok ketika observasi berjalan dengan lancar, anak-anak juga mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat. Terima kasih, ketemu lagi untuk hari Selasa ya Bu ya. Demikian kegiatan supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Mengetahui tentang operasi penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Maya. Selamat siang Pak Rom. Terima kasih. Kemarin kita sudah melakukan percakapan pra-observasi. Berikutnya juga kita sudah melakukan observasi di kelas. Dan untuk siang ini tahap yang ketiga dari supervisi akademik, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bu Maya sudah siap ya? Ya, siap. Ketika Bu Maya melakukan observasi kemarin itu kan sudah menampilkan urutan berdasarkan RPP yang sudah dibuat. Pada saat kegiatan itu ada hal-hal baik yang ditemukan, ada hal-hal baru yang sudah dilakukan oleh Bu Maya. Menurut Bu Maya sendiri, hal apa yang sudah berjalan pada kegiatan observasi di kelas? Kalau menurut saya sendiri ya, jadi dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu, saya merasa siswa jadi lebih fokus dalam pelajaran. Kemudian siswa itu jadi semangat dalam belajar. Terus ya mungkin ada sedikit kendala, yaitu di saat beberapa anak maju presentasi di depan, ada yang masih malu-malu, tidak berani seperti itu. Kemudian dari RPP yang sudah dibuat, apakah semuanya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan RPP yang dibuat Bu Maya? Iya, kemarin itu sudah sesuai, urutannya sudah sesuai. Cuman mungkin di akhir pembelajaran kayaknya Bu, saya yang kurang itu refleksinya. Jadi belum sempat refleksi, waktu sudah selesai karena saya mungkin terlalu sibuk dengan ketika memfasilitasi anak yang belum bisa seperti itu. Jadi sampai akhirnya di bagian akhir masih kurang untuk refleksi, saya rasakan. Itu hal baik yang kemarin ditemukan anak-anak jadi lebih fokus ya. Kemudian menurut Bu Maya sendiri, hal yang perlu ditingkatkan untuk kedepannya pada saat pembelajaran di kelas? Mungkin kemampuan pedagogi ya, kalau menurut saya. Jadi saya harus lebih banyak belajar lagi tentang pembelajaran yang berdiferensiasi seperti apa. Karena kemarin saya baru melaksanakan pembelajaran diferensiasi secara lengkap itu ya, kemarin itu. Jadi mungkin nanti saya perlu belajar lagi seperti apa pembelajaran dosen yang lain, mungkin dari segi kontennya, prosesnya, bagaimana hasilnya yang dibedakan apalagi gitu. Saya harus banyak belajarnya mungkin di sana. Menambah wawasan lagi. Iya, lebih banyak menambah wawasan lagi. Itu tadi dan saya merasa senang juga sudah ada sharing pengalaman dengan Bu Arum seperti kemarin. Jadi saya merasa pembelajaran saya sudah lebih baik ya gitu. Ya, tapi mungkin nanti ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Itu untuk observasi kemarin ya. Sekarang kita refleksi untuk kegiatan coaching supervisi akademik ini ya Bu ya. Perasaan Bu Maya setelah menjalani coaching ini
apa yang Bu Maya rasakan setelah kita melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik ini? Ya merasa senang tentu saja, kita jadi bisa berbagi pengalaman gitu Bu ya. Menurut saya jadi bisa menambah kemampuan saya dalam belajar mengelola kelas dan mengajarkan materi yang baik itu seperti apa. Jadi saya bisa bertambah pengalaman mungkin dari masukan Bu Arum juga seperti itu. Ada perbaikan tidak Bu? Ya, sebelum kegiatan supervisi akademik dan nanti setelah supervisi akademik, menurut saya nanti ada enggak perbaikan setelah kegiatan ini? Saya rasa pasti ada lah, kita belajar hal baru. Kayak seperti kemarin ya, saya bandingkan dengan mungkin metode pembelajarannya saya sebelumnya, saya merasa ada sedikit perbedaan. Nanti mungkin setelah ini nanti bisa sambil saya belajar lagi, insya Allah paling bisa lah meningkatkan lebih baik lagi gitu. Ya, seperti kemarin kan saya cerita menggunakan LKPD, menggunakan PPT. Setelah ini mungkin untuk diferensiasi kontennya mungkin bisa bertambah, ada video atau mungkin anak langsung diajak langsung ke lapangan untuk melakukan praktek nyata pembelajaran matematika. Kemudian apa yang Bu Maya temukan pada pembelajaran kali ini? Saya merasa pembelajaran pada waktu itu ya lebih menarik dengan menggunakan media seperti yang baru sarankan kemarin. Anak jadi lebih bersemangat, lebih tertarik dan fokus, dan saya juga lebih ketika mengajar itu lebih kreatif mencari materi dengan konten jadi saya beda. intinya belajar itu lebih menarik, lebih kreatif, dan anak bisa lebih mandiri gitu dalam belajar. Dan dari Bu Maya sendiri juga ada rasa saya harus harus cari materi dengan konten yang berbeda itu kan menambah wawasan kita Kemudian pada saat praobservasi Bu Maya ingin mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Mungkin setelah melakukan observasi ini ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan? Mungkin dari sisi itu tadi ya, menambah lagi pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dengan metode-metode yang lain yang lebih inovatif, mungkin gitu bisa. Meningkatkan kompetensi dirinya sebagai seorang guru mungkin. Terus strategi apa yang akan Bu Maya lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri tersebut? Ya, belajar dari PMM kan sekarang sudah ada PMM juga ya Bu ya. Jadi di sana juga materinya banyak dan kompleks juga tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa. Kemudian bisa googling dari YouTube. Beberapa teman saya juga ada yang sudah melakukan beberapa contoh pembelajaran baik yang juga diupload di YouTube. Itu kemarin saya lihat kok juga bagus gitu ya. Dan mungkin dibantu juga dengan ini Bu, platform-platform pendidikan itu sekarang kan banyak sekali ada sebagai contoh itu. Kemudian rumah belajar dari strategi tadi tersebut, mana yang sekiranya dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi yang dapat dilakukan oleh Bu Maya? Mungkin menyelesaikan PMM mungkin Bu. Jadi harus selesai ya. Iya, targetnya kapan ini rencananya menyelesaikan PMM ini? Iya, secepatnya lah. Secepatnya. Ada mungkin teman atau orang atau faktor apa yang mendukung Bu Maya segera menyelesaikan PMM? Ya, dukungan dari kepala sekolah, dari sisi beliau memberikan surat tugas dan sebagainya. Ini juga saya sedang mengikuti dolmen juga ya, jadi saya merasa senang karena kepala sekolah ikut mendukung ya, ibaratnya untuk pengembangan diri saya nantinya gitu. Dolmen itu untuk pengembangan diri luar biasa. Bu Maya sangat aktif sekali mengikuti kegiatan pengembangan diri, melakukan peningkatan untuk kompetensi diri. Semoga nanti Bu Maya dilancarkan semuanya. Amin. Kemudian tadi yang diharapkan untuk meningkatkan kompetensi diri juga akan segera tercapai, dan Bu Maya juga dapat segera melaksanakan strategi yang sudah direncanakan. Terima kasih Bu Arum. Sekiranya itu saja kegiatan supervisi akademik yang sudah kita lakukan.
harapan saya kita semua dapat melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada siswa. Terima kasih Bu Maya. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Harum sama Bu Sinten, Bu Maya. Tadi Bu Harum sudah melakukan observasi mengajar kepada Bu Maya. Nanti saya pikir perlu pada sesi ini kita istilahkan kita diskusi lagi pasca mengajar atau dalam bahasanya pasca observasi. Mungkin terkait dari mengajarnya Bu Maya tadi Ibu Harum. Dari pengamatan observasi di kelas, Maya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat Pak. Kemudian untuk diferensiasinya juga sudah nampak, mulai dari materi, proses sudah kelihatan sekarang. Terus ketika Bu Maya mengajar itu dari siswa itu tanggapannya begitu? Siswa sangat antusias karena Bu Maya menampilkan berbagai macam konten sesuai dengan apa yang diminati anak. Ada PPT mungkin anak menjadi lebih antusias, bersemangat ketika pembelajaran matematika. Intinya ketika Bu Maya menyampaikan metode baru lebih bersemangat. Kalau mungkin dari terkait dengan produk sekarang itu nanti ketika Bu Harum mengamati Bu Maya, kelas yang lain itu metodenya berbeda atau sama atau bagaimana? Ini kemarin dibuat untuk satu proyek dulu, untuk kelas ini dibuat dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk melihat nanti di kelas yang lainnya bagaimana. Gitu. Intinya dibuat dulu proyeknya tentu. Oke, terima kasih sudah melakukan observasi. Mungkin dari sekarang refleksi ya dari selama Bu Harum itu mengamati itu ada semacam kepuasan atau mungkin yang perlu ditingkatkan atau bagaimana terkait dengan masukan dari Bu Maya. Untuk Bu Maya, untuk belajarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan RP yang dibuat. Hanya saja nanti untuk pengelolaan kelas mungkin lebih ditingkatkan lagi Ibu, karena tadi ada beberapa anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya karena di kelompok yang sebelah sana tadi kan masih banyak yang ramai dengan masih berfokus pada di kelompok satu, kelompok yang lain mungkin yang kelompok yang ramai itu karena dia sudah paham dengan materinya, jadi dia bosan. Nah mungkin ini nanti yang perlu diberi tambahan untuk anak biar dia nanti punya aktivitas. Oke, terima kasih. Jadi nanti terkait dengan Bu Maya manajemen di kelas untuk Ibu Maya. Jadi terima kasih sudah berbagi baik dari saya termasuk dari observasi dari Bu Harum pada Bu Maya, sehingga nanti di lain kesempatan kita bisa melakukan penimbasan kepada teman-teman yang lain nanti. Oke, saya kira cukup dari pertemuan ini, saya kira dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.